Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tips trik memasang bantalan bahu ya, atau biasa disebut dengan padding. Sebelum kita ke materi, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar bisa mendapat notifikasi saat saya mengupload video terbaru. Untuk padding sendiri seperti ini contohnya ya. Ini padding standar untuk tailor ya, standar saja. Jadi jenisnya memang banyak ya. Ada yang kualitas paling murah, ada yang paling bagus, ada yang mahal, dan ada yang tebal, ada yang sudah berbentuk melengkung, ada yang bentuknya macam-macam. Intinya ya untuk bahu ya, untuk penyangga bahu agar terlihat kokoh. Penempatannya sendiri standarnya yang panjang ini, yang bagian memanjang untuk bagian belakang, sedangkan untuk separuh bagian ini untuk bagian depan. Itu standarnya. Ya, saya tidak tahu kalau beda orang nanti beda teknis sendiri, saya kurang tahu ya. Kalau yang saya pelajari selama ikut orang itu seperti itu. Lalu alat pendukung yang lain lagi adalah sosis ya. Sosis ini sebutan untuk untuk para pekerja jahit jas di tailor-tailor itu fungsinya untuk menyangga puncak lengan ya. Jadi seperti ini. Ini adalah puncak lengan jas. Kenapa bisa membulat ya? Karena ada isian di dalamnya. Kalau di sekolah formal itu bisa disebut ring ya. Yang saya tahu dari teman-teman itu disebut ring penyangga puncak lengan. Jadi memang komposisinya di sini ada bantalan bahu, ada ring penyangga puncak lengan. Karena memang untuk lengan jas bagian puncaknya ini dikerut. Untuk materi mengkerutnya sudah saya share ya. Bisa dicek di channel saya dan dilihat ya. Untuk bentuk ring sendiri saya biasa beli ya. Ini berupa lembaran. Ini yang sudah jadi. Macamnya banyak ya. Ini yang untuk standar saja. Kalau yang untuk teknik mahir itu ringnya ini ada penambahan bubat atau hair canvas atau biasa disebut bulu kuda. Itu untuk teknik mahir. Saya kebetulan sudah kehabisan ya, belum beli lagi jadi nggak bisa mencontohkan tekstur bentuknya. Kalaupun kita tidak dapat menemukan ring penyangga model seperti ini, bisa kita ganti dengan kain ya. Syaratnya kainnya harus kita ambil serat sirong ya. Misal kita menggunakan kain yang sama bahan, jadi motongnya sirong. Ini bisa kita lapis 2 agar lebih tebal dan harus sirong ya, agar saat kita pasang di puncak lengan dia mau mengikuti kontur dari bentuk lengan itu sendiri. Jadi tidak ada kesan patah-patah. Kalaupun tidak berbentuk seperti ini pun bisa dengan bentuk seperti ini ya. Ini juga sirong ya, jadi motongnya ini kain persegi kita lipat seperti ini,
terus kita potong. Untuk ukurannya sendiri ya kisaran 1 jengkal ya, kisaran 1 jengkal, dan ini nanti untuk bagian ini untuk puncak lengan. Jadi ini kita satukan ya. Biasanya kalau ring yang berbentuk seperti ini untuk jas semi ya, semi jas, yaitu jas-jas yang furingnya tidak full furing lengan dan badan, tapi biasanya hanya badan dan belakang pun hanya separuh. Jadi lengan tidak memakai furing. Jadi kalau memakai ring seperti ini kan tidak tertutup furing, jadi mudah rusak. Apalagi kalau model seperti ini nggak tertutup furing, jadi nanti bisa ini ada serabut-serabutnya karena tidak tertutup. Jadi saya biasa menggunakan yang model ini karena yang terlihat bagian ini tidak akan berserabut. Materi saya lanjutkan ke proses penempatan padding ya. Bagaimana triknya untuk menempatkan padding ke bahu. Langkah pertama tentu kita cari bagian tengahnya. Misal bagian tengah di sini ya. Saya beri tanda. Kemudian kita cek panjangnya bantalan bahu. Nah, ini ada berlebih ya. Jadi ini bisa kita ambil sini yang kita kurangi bagian ini, atau bisa kita ambil sini yang kita kurangi bagian ini. Kalau saya mau ambil kurangi bagian ini. Ya, pada awalnya bantalan yang padding yang jenis ini bentuknya lurus. Tapi ini saya bentuk ya. Ini saya bentuk agar lebih melengkung. Bisa kita pressing ya, agar tidak terlalu tebal. Bisa kita tutup kain, kita semprot air dan kita press. Langkah selanjutnya ini ya, ingat yang bagian pendek ini depan. Jadi seperti ini. Ini kita masukkan ke bahu. Seperti ini. Ini kita cek ya. Kita cek bagian pinggir. Jangan terlalu berlebih seperti ini atau terlalu masuk seperti ini ya. Jadi kita buat seperti ini. Bagian ini kita ratakan. Ya. Ini untuk pengecekan bagian depan. Bagian belakang juga kita cek seperti itu. Nah, bagian belakang. Nah, ini jangan terlalu masuk atau terlalu keluar. Seperti ini. Setelah itu ini sementara kita beri jarum.
Sudah kita beri jarum sementara. Kemudian kita akan jahit delujur pakai tangan ya. Kita siapkan benang. Dari bagian ini ya. Nah, ini. Dengan jarak sekitar 3,5 cm atau 3,5 cm. Fungsi dari delujuran ini untuk apa? Agar bantalan tidak bergeser-geser saat proses pemasangan lengan. Proses pendelujuran sudah selesai ya, bagian ini dan bagian ini, agar bantalan tidak mudah bergeser saat pemasangan lengan. Step selanjutnya ini lebihan ini kita potong ya. Nah, ini kita potong, kita beri selisih keluar sedikit, sekitar ya hampir setengah senti. Proses pemasangan bantalan bahu selesai ya. Selanjutnya kita akan memasang lengan ya.